Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Materi 3 teknik gambar manufaktur hari ini adalah tentang aturan gambar mesin dan tanda pengerjaan. Nah, kita tahu bahwa gambar merupakan bahasa teknik yang juga berfungsi sebagai penyampaian informasi, pengembangan dan perencanaan gambar dan juga untuk penyimpanan gambar. Nah, untuk aturan teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan yang akan kita bahas yaitu antara lain mengenai berisi tentang toleransi, yaitu toleransi linier dan juga toleransi suwean. Yang kedua yaitu mengenai toleransi geometri. Toleransi geometri ini adalah toleransi mengenai bentuk dan posisi. Kemudian kita lanjutkan mengenai tanda pengerjaan dan juga nilai kekasaran. Lalu nanti kita akan membahas mengenai simbol dan tanda proses pengelasan yang diakhiri dengan penggunaan aturan teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan untuk membuat gambar detail komponen mesin atau gambar kerja atau istilahnya adalah work drawing. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai toleransi, yaitu toleransi linier dan toleransi suwean. Toleransi linier itu maksudnya adalah toleransi terhadap ukuran atau dimensi dari suatu benda kerja atau komponen. Nah, yang pertama kita harus tahu pengertian toleransi itu apa. Toleransi adalah dua batasan ukuran yang diizinkan dalam setiap ukuran elemen. Nah, tujuannya yang pertama untuk memudahkan dalam pemasangan benda kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas produksi atau pembuatan benda kerja dalam jumlah besar. Yang ketiga, mengurangi kesalahan atau terbuangnya benda kerja. Yang keempat, mempermudah dalam pembuatan benda kerja. Nah, pencantuman toleransi antara lain dicantumkan pada poros. Contoh poros yaitu benda-benda bulat, segi empat, dan prisma. Sedangkan toleransi untuk lubang antara lain yaitu untuk lubang bor, lubang pada bantalan alur, dan juga pasak. Nah, ini adalah salah satu contoh dari suatu benda, yaitu ini arbor yang ada koletnya yang digunakan pada mesin milling atau mesin freeze, yaitu sebagai tempat untuk memasang end mill atau peralatan lain yang digunakan dalam proses pengefrisan. Nah, sekarang jenis toleransi. Jenis toleransi yang pertama yaitu toleransi standar atau ISO. Nah, toleransi standar ini ditentukan oleh ISO R286 atau sering disebut sebagai toleransi internasional atau IT. Nah, kualitas toleransi ditetapkan ada 18 kualitas toleransi standar, yaitu IT 01, IT 0, IT 1 sampai dengan IT 16. Nah, tabelnya seperti ini. Jadi, sudah diklasifikasikan. Jika IT 01 sampai dengan IT 4, maka ini digunakan untuk antara lain adalah alat-alat ukur, optik, instrumen, dengan pekerjaan-pekerjaan sangat teliti. Kemudian untuk pekerjaan mesin, pekerjaan sangat teliti dan biasa, yaitu dimulai dari IT 5 sampai dengan IT 11. Sedangkan untuk pekerjaan pengecoran, misalkan pekerjaan pemotongan, pengecoran, dan semacamnya, itu adalah IT 12 sampai dengan IT 16. Nah, besarnya toleransi ini dalam satuan mikron. Ya, kita ambil contoh misalkan IT 8, maka besarnya toleransi adalah 25 dikalikan I. I ini didapatkan dari rumus 0,45 akar 3 dari diameter ditambah 0,001 dikalikan diameter benda kerjanya. Jadi, sekali lagi, I di sini adalah dalam satuan mikron. Sedangkan diameternya ini nanti langsung dikalkulasikan dengan satuan milimeter. Kenapa? Karena sudah ada perkalian di sini 0,001, artinya langsung nanti ukurannya hasilnya dalam mikron. Nah, sekarang contoh soalnya.
Jadi kalau misalkan ada suatu poros diameternya 27 mm, jika poros tersebut dikerjakan dengan mesin bubut dengan kualitas IT9, maka toleransinya kita lihat di tabel bahwa IT9 itu sama dengan 40 kali I. Sedangkan harga I yang tadi rumusnya 0,45 dikalikan akar 3 dari diameternya 27 ditambahkan 0,001 dikalikan 27, hasilnya 1,377 mikron. Nah, karena IT9 tadi toleransinya sama dengan 40 kali I, maka harga I dimasukkan sehingga 40 dikalikan 1,377, maka hasilnya sama dengan 55 mikron atau sama dengan 0,055 mm. Sehingga bisa ditentukan bahwa ukuran maksimum toleransi yang diizinkan 27 ditambahkan 0,055 sama dengan 27,055 mm, sedangkan minimumnya berarti 27 dikurangi 0,055 sama dengan 26,945 mm. Nah, sekarang mengenai tabel toleransi standar. Jadi, untuk mempermudah di dalam kita menentukan berapakah toleransi IT9, IT10, ini sudah dibuatkan tabel, jadi kita tidak lagi menghitung. Nah, sekarang contohnya tadi kita menggunakan diameter 27 itu antara 18 sampai 30. Dengan menggunakan IT9, nah, ini ketemunya 52. Loh, kok enggak sama ukurannya? Tadi kok 55? Iya, karena ini adalah 18 sampai 30. Jadi, diambilkan di sini 52 adalah kurang lebihnya. Ya. Kalau misalkan ukurannya 100 mili, ya kita ambilkan 80 sampai 120. Nah, kita tentukan menggunakan kualitas IT-nya berapa. Kalau misalkan kita menggunakan IT9, maka ukurannya adalah 87 mikron. Nah, sampai di sini saya kira sudah paham bagaimana cara membaca toleransi standar internasional atau IT. Kita lanjutkan lagi sekarang mengenai toleransi umum. Nah, toleransi umum itu adalah toleransi yang digunakan untuk ukuran yang tidak memerlukan ketelitian atau bukan bagian benda berpasangan, dan toleransi ini diberikan dapat berupa toleransi umum yang tidak dicantumkan menyertai ukuran dasar, tetapi dicantumkan di tempat catatan umum. Contohnya seperti ini. Nah, jadi bisa dilihat di sini adalah nomor 1, ini adalah nomor komponen. Kemudian yang ada tanda cawang atau tanda centang N7, kemudian N5, ini adalah tanda pengerjaan yang akan kita jelaskan nanti. Nah, sekarang yang kita fokuskan adalah yang ini dulu. Toleransi lebih kurang 0,05, ini adalah toleransi umum. Nah, sekarang kita membahas mengenai tabel toleransi umum. Nah, toleransi umum di sini yang pertama digunakan untuk ukuran linier. Diklasifikasikan untuk pengerjaan halus, pengerjaan sedang, dan pengerjaan kasar. Pada bagian atas ini adalah ukuran nominal dalam satuan milimeter. Jadi kalau misalkan ukuran benda kerjanya atau ukuran komponen 50 mili, berarti kita lihat 30 sampai 120. Nah, kemudian kita lihat lagi, apakah proses pengerjaannya itu termasuk sedang, halus, atau kasar. Kalau misalkan kasar, berarti kita menggunakan toleransi umum lebih kurang 0,8. Kemudian kalau pengerjaan sedang lebih kurang 0,3,
Sedangkan untuk pengerjaan halus yaitu 0,15, lebih kurang 0,15. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk toleransi umum ukuran sudut. Nah, kalau untuk ukuran sudut, di sini dibedakan dalam derajat dan menit, dan dibedakan dalam milimeter per 100 mm. Sedangkan ini adalah ukuran nominal. Nah, kalau misalkan ukuran nominal 50 sampai 120, kita ambil saja misalkan 100. Nah, untuk penyimpangan yang diizinkan dalam derajat dan menit berarti adalah lebih kurang 20 menit. Saya ulangi lagi. Misalkan ukuran nominalnya 100, kita ambil penyimpangan yang diizinkan dalam derajat dan menit, maka toleransi umum yang diizinkan yaitu lebih kurang 20 menit. Sedangkan misalkan kita ambil dalam satuan milimeter per 100 mm, maka untuk ukuran 100 mili lebih kurang 0,6. Nah, sekarang kita kembali lagi ke gambar kerja. Nah, sekarang bisa kita lihat, ini adalah gambar kerja. Kita lihat judulnya dulu. Nah, ini adalah gambar kerja soal dari LKS SMK tahun 2019. Indonesia Skill Competition, ya. Bidang kompetensinya adalah turning CNC. Nah, ini kemudian digambar ulang oleh Maulana. Ini jumlah dari komponen arbor 1. Kemudian untuk tutup atas arbor jumlahnya 1. Untuk arbor ini nomor bagiannya 1, sedangkan tutup arbor nomor bagiannya 2. Materialnya ini S45C, sama S45C dengan ukuran bahan ini diameter 16 x 65 dan diameter 65 x 80. Nah, sekarang kita fokus ke toleransi umum. Nah, saya jelaskan lagi bahwa nomor bagian 1 arbor tadi toleransinya lebih kurang 0,05. Maksudnya apa? Nah, maksudnya di sini semua ukuran toleransinya adalah 0,05. Jadi contoh, diameter 60 berarti dalam proses pengerjaannya boleh menyimpang atau lebih asalkan masih dalam batas toleransi. Misalkan 60,05, ini adalah ukuran maksimal, sedangkan minimumnya adalah 59,95. Nah, kalau kita cermati di sini ada beberapa ukuran yang di belakangnya terdapat simbol seperti H7, kemudian lebih 0,018, diameter 10 lebih kurang 0,50. Nah, ini tidak termasuk dalam toleransi umum. Jadi, ukuran nominal seperti ukuran 60, 58, 50, 30, 10, 16, 7,6, diameter 44,45, dan seterusnya, toleransinya yang digunakan dalam proses pengerjaannya nanti itu adalah boleh lebih 0,05 ataupun kurang 0,05. Artinya ukuran nominal ditambahkan 0,05 atau ukuran nominal dikurangi 0,05 sesuai dengan toleransi yang ada di sini. Jadi sekali lagi,
toleransi berlaku pada gambar kerja secara umum yang ada pada penunjukan ukuran, khususnya adalah linear. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk ukuran yang lain akan kita bahas lebih lanjut satu persatu. Sekarang kita lanjutkan tentang toleransi khusus. Toleransi khusus adalah toleransi yang nilainya di luar toleransi umum dan toleransi Swain. Nilai toleransinya lebih kecil dari toleransi umum tapi lebih besar dari toleransi Swain. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Toleransi khusus ini selalu dicantumkan langsung di belakang ukuran dasar atau ukuran nominal. Contohnya seperti ini, bisa kalian cermati. Jadi kalau tadi saya menerangkan toleransi umum ditempatkan di catatan umum, akan tetapi untuk toleransi khusus langsung ditempatkan di belakang ukuran nominal. Jadi seperti ukuran diameter 16 di sini, ukurannya yang harus dicapai pada saat proses pengerjaan adalah ukuran minimumnya diameter 16, sedangkan maksimalnya 16 ditambah 0,050, berarti 16,050. Begitu juga berlaku untuk ukuran 14. Jadi untuk diameter 14 ini kebetulan ukuran toleransi khusus yang harus dicapai sama, berarti ukuran minimumnya adalah 14, sedangkan ukuran maksimumnya adalah 0,050 atau 14,050. Toleransi Swain. Swain adalah hubungan antara dua buah komponen di mana ketika sebelum dirakit mempunyai perbedaan ukuran. Nah, perbedaan ukuran yang diizinkan untuk dua buah komponen yang akan disatukan ini disebut sebagai toleransi Swain. Tujuan adanya Swain yaitu pertama, komponen tahan lama, yang kedua, memudahkan pemasangan benda kerja, yang ketiga, bekerja sesuai fungsinya. Nah, bagaimanakah cara menentukan Swain? Yang pertama, harus efisien dalam produksi, yang kedua, toleransi tidak terlalu mahal atau terlalu teliti, yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang syarat terjadinya Swain, yang pertama, benda kerja harus mempunyai bentuk yang berpasangan. Berikutnya, masing-masing bidang yang bersuaian mempunyai diameter nominal yang sama. Yang ketiga, bidang permukaan yang bersesuaian mendapatkan pengerjaan khusus. Nah, sekarang silahkan perhatikan video berikut ini. Nggak goyang, kanan kirinya nggak goyang, tapi Bisa bergerak. bisa bergerak. Apakah kalian sudah melihat sekilas video tadi? Komponen tadi merupakan bagian dari molding yang salah satu contoh pemasangan komponen antara poros dan lubang dengan menggunakan Swain. Nah, jenis Swain yang digunakan pada video tadi termasuk toleransi Swain yang bagaimana? Nah, berikut ini akan kita bahas mengenai jenis-jenis Swain. Nah, jenis Swain yang pertama yaitu longgar atau istilahnya adalah clearance fit, di mana Swain ini selalu menghasilkan kelonggaran dan daerah toleransi lubang selalu terletak di atas daerah toleransi poros. Swain berikutnya yaitu Swain sesak atau interference fit, Swain yang selalu menghasilkan kesesakan. Daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah daerah toleransi poros. Sedangkan Swain pas, Swain yang menghasilkan kelonggaran atau kesesakan, daerah toleransi lubang dan daerah toleransi poros saling menutupi.
Nah, sekarang keuntungan dan kerugian dari masing-masing jenis suwean, yaitu yang pertama suwean longgar. Keuntungannya adalah pemasangan lebih mudah, jarang terjadi kecelakaan, mudah mengganti salah satu bagian. Sedangkan kerugiannya kerja kurang maksimal, membutuhkan waktu yang lama untuk pemasangan, sering terjadi suara pada salah satu bagian, dan mempengaruhi bagian yang lain. Nah, salah satu dari jenis suwean longgar kira-kira digunakan untuk apa? Ya, itu antara lain adalah roda gigi yang dipasangkan dengan porosnya. Nah, sekarang untuk suwean pas. Keuntungannya adalah kerja lebih maksimal, tidak menimbulkan suara, tidak mempengaruhi bagian yang lain, sedangkan kerugiannya membutuhkan waktu yang lama pada saat pemasangan. Nah, suwean pas di sini seperti yang video yang kalian lihat tadi itu adalah suwean pas. Tapi masing-masing jenis suwean ini masih ada klasifikasinya lebih detailnya lagi, yaitu tergantung dari fungsi masing-masing komponen. Nah, berikutnya jenis suwean sesak. Keuntungannya tidak menimbulkan suara pada yang lain, kerja maksimal, tidak mempengaruhi bidang yang lain, akan tetapi kerugiannya di sini sering terjadi lecet atau goresan pada salah satu bagian saat pemasangan, umur tidak terlalu lama, waktu pemasangan lama, dan sering terjadi keretakan pada salah satu bagian. Nah, contoh untuk suwean sesak bisa dijumpai yaitu pada poros yang dipasang bearing. Jadi proses pemasangan poros dengan bearing itu menggunakan mesin press. Definisi istilah-istilah toleransi bisa kalian lihat di sini. Garis ini adalah garis 0 atau garis dengan penyimpangan 0. Batasan ini dan ini adalah ukuran dasarnya. Nah, ini adalah porosnya, sedangkan yang diarsir ini adalah daerah lubang. Untuk toleransi, batasannya adalah ini. Bagian ini adalah ukuran minimal, ini adalah ukuran maksimal, ini adalah batas penyimpangan bawah dan penyimpangan atas, sedangkan ini adalah daerah toleransi untuk poros, ini ukuran minimal, ini ukuran maksimalnya, kemudian ini adalah daerah penyimpangan batas, dan ini adalah daerah penyimpangan atas. Nah, istilah-istilah toleransi ini diambil dari buku Menggambar Mesin 1 oleh Sirot Hantoro. Bisa kalian lebih pelajari detailnya dari sumber gambar mesin 1. Nah, sekarang untuk simbol toleransi suwean ISO, jadi 30 ini yang disebut sebagai ukuran nominal. H itu adalah toleransi untuk lubang, H besar. Sedangkan 7 ini adalah toleransi untuk poros. Sedangkan plus 21 dan 0 ini adalah harga dari toleransi H7 dengan ukuran diameter 30. Nah, 21 dan 0 ini adalah satuan mikrometer. Nah, sekarang untuk sebelahnya 30 ini adalah sama, yaitu ukuran nominal. Sedangkan H kecil ini adalah toleransi untuk poros. Sedangkan 7 adalah kualitas toleransi, sedangkan 0 dan min 21 harga toleransi. Toleransi untuk lubang menggunakan huruf A besar sampai Z besar, kecuali I, L, Q, W, dan L. Begitu juga untuk poros, menggunakan huruf kecil sampai dengan Z kecil, kecuali I, L, Q, W, dan L. Sedangkan simbol kualitas toleransi yaitu dari angka 1 sampai dengan 16. Nah, ini adalah tabel dari nilai-nilai toleransi untuk lubang. Misalkan, tadi diameternya adalah 30, maka kita bisa mengambil ukuran 18 sampai 30,
dengan toleransinya H7, maka harga toleransinya adalah plus 21 dan 0. Sedangkan untuk porosnya, ukurannya 30, kita ambil 18 sampai 30, ini adalah ukuran nominal. Kemudian untuk harga toleransinya adalah H7, nah ini H7-nya, yaitu 0 dan min 21. Nah, jangan lupa di sini sekali lagi satuannya dalam mikrometer. Nah, berikutnya sekarang pemilihan jenis suaian. Tadi saya jelaskan bahwa ada 3 jenis suaian, yaitu suaian sesak, suaian pas, dan suaian longgar. Nah, sekarang kita jelaskan mengenai suaian sesak atau interference width. Interference width di sini terbagi menjadi 2, yaitu press width quick dan press width menengah. Nah, suaian yang disarankan pasangannya adalah H7 dan U6 atau H7 dan T6. Ciri-ciri perakitan hanya dapat dirakit dengan tekanan atau perbedaan temperatur gaya ikatan yang kuat. Nah, penggunaannya untuk apa? Antara lain untuk roda gigi dan roda gila flange pada poros. Sedangkan press width menengah bisa dilihat di sini pasangannya. Nah, ini hanya dapat dirakit dengan perbedaan tekanan atau perbedaan temperatur gaya ikatan yang kuat. Contohnya apa penggunaannya? Hubungan kopling, bus bantalan pada rumah roda atau batang engkol, lapisan perunggu pada hubungan-hubungan besi tuang. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya untuk suaian pas atau transition fit. Ini ada force fit, ada wringing fit, close sliding fit, dan close running fit. Ini adalah suaian yang disarankan. Sedangkan ciri-ciri perakitannya, 1, untuk force fit dirakit dengan tekanan. Yang kedua, wringing fit dirakit dengan palu tangan. Close sliding fit dirakit dengan tangan. Sedangkan sliding fit masih bisa digerakkan dengan tangan selama ada pelumasan. Sedangkan close running fit dapat bergerak tanpa memperhatikan kelonggaran. Video yang tadi itu termasuk termasuk yang mana? Termasuk dirakit dengan palu tangan, yaitu wringing fit. Nah, rotor dengan poros motor roda gigi, ring gigi pada roda, yaitu force fit. Puli, kopling, roda gigi, roda gila, dan sebagainya itu adalah wringing fit. Puli, roda gigi, roda kemudi, bus bantalan yang dipasang dengan mudah. Ini. Kemudian sarung senter kepala lepas, roda gigi pengganti, sliding fit. Kenapa? Karena masih bisa digerakkan dengan tangan. Kemudian bagian-bagian yang mudah dirakit, bus, poros, H11 dibuat dengan proses tarik dingin, ini menggunakan sliding fit. Sedangkan bantalan peluncur presisi menggunakan close running fit. Kita lanjutkan lagi untuk suaian longgar. Ada running fit, like running fit, large running fit, ada fit with big clearance and tolerance. Suaian yang disarankan adalah ini. Ciri-ciri perakitan bisa dilihat di sini, perlu diperhatikan kelonggaran untuk running fit, like running fit, kelonggaran agak besar, large running fit, kelonggaran besar, dan berikutnya ini kelonggaran yang sangat besar. Penggunaannya bisa dibaca ini. Untuk materi sudah saya kirimkan di Google Classroom dengan file PDF, nanti bisa kalian pelajari lebih detailnya karena kita juga terbatas dengan waktu. Saya lanjutkan. Nah, sekarang ini pencantuman toleransi pada gambar kerja. Jadi, untuk gambar kerja dari Arbor bisa kalian lihat. Ini yang tadi sudah saya terangkan, yaitu toleransi umum. Sedangkan bagian-bagian yang ada di belakang ukuran nominal itu adalah toleransi khusus. Kemudian untuk toleransi suaian
di belakang ukuran nominal terdapat huruf dan angka. Jadi itu perbedaannya, sedangkan simbol-simbol yang lain akan saya jelaskan di pokok bahasan mengenai tanda pengerjaan dan tingkat kekasaran. Nah, demikian tadi penjelasan tentang toleransi dan suaian. Jadi bisa kita simpulkan bahwa toleransi itu ada 4. 1. Toleransi standar, yaitu menggunakan IT 01, IT 00, IT 1 sampai dengan 16. Yang kedua adalah toleransi umum, ditempatkan di catatan umum. Lalu berikutnya yaitu toleransi khusus yang langsung dicantumkan di belakang ukuran nominal dengan harga di bawah toleransi umum, di atas toleransi suaian. Sedangkan untuk toleransi suaian, pencantumannya juga di belakang ukuran nominal, akan tetapi di sini ditunjukkan dengan huruf besar apabila toleransi untuk lubang, sedangkan huruf kecil itu digunakan untuk poros. Itu ada jenis toleransi suaian, itu ada 3. 1, suaian longgar, yang kedua suaian pas, dan berikutnya adalah suaian sesak. Demikian tadi penjelasan tentang toleransi dan suaian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.